Tapi kesimpulan dari apa yang saya ingin sampaikan adalah jangan dengan mudah kita kemudian apa namanya, ya mungkin bukan kita tapi orang-orang lain yang sering memvonis gitu ya, ini bid'ah, ini syirik, ini apa, tidak ada dalilnya dan sebagainya. Ya Allah, tolonglah berhusnuzon ya. Kita tidak membalas mereka dengan kekerasan karena manhaj kita adalah manhaj kelembutan, kedamaian, kelembutan, adab, akhlak ya. Tapi hendaklah mereka coba renungkan apa yang tadi disebutkan, bagaimana Al-Quran bicara tentang para wali Allah, para salihin, bagaimana hadis Rasulullah SAW bicara tentang itu. Begitulah yang kemudian dilakukan oleh para ulama kita dengan membicarakan apa namanya akhlaknya para ulama, para aulia yang ada saat ini. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أحبابنا yang saya hormati, saya muliakan, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para habaib, para kiai, para tuan guru yang ada di sini. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ya ada Ustadzuna Geri Wijaya, ya tadi ada Habib Hussein Al-Kaf, ada apa namanya Habibana Bagir, ya ada juga ini apa namanya sepupu saya Said Fikri. Said Fikri ini mu'arrikh habaib, ya, jadi ahli apa namanya sejarahnya para habaib. Nanti perlu juga beliau kita dengarkan kalau nanti ada waktu, beliau menceritakan tentang sejarah, ya tentang bagaimana apa namanya habaib dulunya, awal-awalnya, apa hijrahnya dan sebagainya, beliau sangat menguasai. Kemudian juga ada Habib Muhammad Mulahela, ya kemudian juga ada Ustadzuna tadi Muhammad Syarifuddin Arif, ya, dari Sukabumi. Kemudian ada Syekhuna min Afrika, jazakumullah khair, takrimuna wa tabshiruna bihudurikum ya Syekhna min ba'id, yakni min Afrika. Kemudian juga tadi ada Ustadz Puji, ya ada, kemudian juga Said Salim, ini Said Salim pimpinan keluarga besar Majelis Rasulullah SAW apa namanya Amsterdam, ya jazakumullah khair. Kemudian ada juga Habibana Umar Zailani dan juga masih banyak lagi. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu ya karena banyaknya para tokoh yang apa namanya ikut. Kalau tadi disebut apa namanya saya masyhur ya di apa dunia maya dan sebagainya, saya hanya ingin mengutip perkataan ya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika beliau diminta untuk menjadi khalifah. Salah satu kata-kata beliau adalah ayuhan nas wulitu alaikum walastu bi khairikum. Nah, mungkin itu kata-kata yang pas saya sampaikan pada saat ini. Saya ini diminta bicara padahal saya bukan yang alim di antara antum semua. Saya bukan orang yang faqih ya di dalam masalah ini, tapi ya saya diminta bicara, ya bismillah, ya saya akan menyampaikan. Dan saya justru paling ngeri ya para habaib sekalian, para asatidat, kalau berhadapan sama orang-orang yang tawadu. Kalau sama orang-orang yang biasa, yang ini saya nyaman aja nyampaikan. Tapi kalau sama para habaib yang tawadu, ya para asatidat yang tahu, ngeri saya. Ngerinya, ya Allah, orang kalau sudah tawadu itu luar biasa diangkat derajatnya sama Allah. Saya khawatir nanti apa nyampaikan terus apa namanya kurang pas. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita sekalian. Para ahbab yang dimuliakan Allah, kalau tadi dikatakan ini lintas benua, saya bisa katakan bahkan hampir seluruh dunia, ya ada Jerman, ya Belanda mewakili Eropa, ada Indonesia, ada Afrika, ada Amerika, hampir seluruh dunia ini. Ya tinggal apa namanya Australia mungkin yang belum ada, nanti bisa dihubungkan dengan Majelis Rasulullah Australia, ya Habib Abdul Qadir Al-Idrus, yaitu pimpinan Majelis Rasulullah Australia. Ada juga Maroko, ya Said Muhammad Amin Al-Hasani An-Nadwi, itu apa namanya Al-Hasani, beliau itu pimpinan Majelis Rasulullah Maroko, ya nanti bisa dihubungkan insya Allah. Kita punya grup namanya Majelis Rasulullah Global, jadi sudah mencakup 5 negara, ya nanti bisa
Gabunglah insya Allah dalam hal-hal tawasau bil haq, tawasau bis sabr begini, insya Allah gabung kita semua. Ayuhal habaib, kalau tadi dikatakan saya diminta menyampaikan tausiah, mungkin bukan tausiah ya, usini wa iyyakum ya, saya ingin menasihati diri saya sendiri ya sebagai tazkirah, dan juga mudah-mudahan kalau bermanfaat ya buat antum sekalian. Baru beberapa waktu yang lalu kami Majelis Rasulullah SAW Pusat Indonesia itu mengadakan haulnya Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawa alaihi rahmatullah. Nah, ketika haul itu ya kita adakan juga di televisi nasional ya, di TV One waktu itu Damai Indonesiaku ya, alhamdulillah diliput juga oleh yang lain-lain ya, menghadirkan juga Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid ya, Malaysia dan lain-lain. Nah, namun mungkin kita mengetahui juga, saya pikir sama ya, di beberapa negara itu ada juga orang-orang yang mempertanyakan ini haul ini dalilnya apa gitu ya. Nah, jadi mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada para habaib, insyaallah antum semua a'lamu minni ya, lebih tahu dari saya, tapi saya hanya ingin usini wa iyyakum ya, menasihati diri saya dan kita sekalian mengingatkan kembali. Karena orang-orang yang seperti ini banyak ya saat ini, apa-apa nanya dalilnya apa, dalilnya apa. Nah, mari kita bahas bagaimana sih sebetulnya haul itu di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Sayyidina Muhammad SAW, di dalam juga akwal ya aslafuna as-salih ya, para salaf kita yang terdahulu, bagaimana mereka sehingga mereka melakukan banyak haul ya terhadap para ulama, para habaib ya. Pertama, hadirin sekalian, para habaib, para ulama, kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah. Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebutkan ya, salah satunya di dalam surah Ad-Dzariyat ya. Surah Ad-Dzariyat ini surah ke-51 ya, ayatnya ke-55. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatkan mereka itu. Kenapa? Fa inna adzikra, bahwa sesungguhnya yang namanya peringatan itu tanfa' al-mu'minin. Peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Jadi segala sesuatu yang sifatnya peringatan dalam kaitan yang hasanah, yang baik, itu berdasarkan ayat ini adalah diperintahkan ya. Nah, ayuhal habaib, ayuhal kiai, gawagis, ya, para ulama, para kaum muslim muslimah yang dimuliakan Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain misalnya, ya salah satunya adalah di surah Yusuf ya, ayat ke-111 ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat itu, kata Allah, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana fi qasasihim. Sungguh sudah ada pada apa? Pada kisah-kisah mereka. Kata-kata him menunjukkan kepada kisah-kisah para anbiya, para mursalin, para aulia, para salihin. Nanti kita akan bahas ya, bahwa apa namanya di dalam Quran itu dijelaskan kisah-kisah mereka ya. Dan kata Allah apa namanya? Laqad kana fi qasasihim ibrah ya. Dari kisah-kisah mereka itu ada pelajaran, kata. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang mau mengambil pelajaran, orang yang berakal. Ya. Nah, di dalam kaitan dengan ayat ini Allah menjelaskan bahwa kisah-kisah para rasul, kisah para anbiya, kisah para aulia, kisah para salihin itu adalah untuk supaya kita ambil ibrah. Demikianlah maka para ulama mengadakan haul. Ya. Boleh nggak orang melakukan haul setiap misalnya bulan? Nggak usah setiap tahun. Boleh. Siapa yang larang? Boleh. Cuman kalau kita keseringan, khawatirnya nanti bosan. Maka kemudian para ulama kita terdahulu, aslafuna, ya para salaf kita, ajdaduna, para apa namanya pendahulu-pendahulu kita, itu menyatakan udah setahun sekali aja. Ya. Bagi yang mau tiap bulan boleh, tiap minggu boleh, tiap hari juga boleh. Gitu ya. Nggak ada larangannya. Gitu ya. Nah, jadi karena pada kisah-kisah mereka itu kita menjadi lembut hati kita dan ada pelajaran gitu ya, bagi orang-orang yang berakal ya. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mufassir
itu menyatakan bahkan kata mereka tidak kurang dari sepertiga isi Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Masya Allah. Jadi sepertiga dari isi Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Ya. Kisah-kisah apa? Ya tadi, macam-macam. Dari sejak orang yang baik sampai orang tidak baik. Ya. Tapi semua itu diceritakan sama Allah untuk menjadi pelajaran. Ya. Nah sehingga sedemikian banyaknya perhatian ya Al-Quran terhadap kisah-kisah, baik kisah yang baik maupun yang tidak baik. Itulah sebabnya kita mengadakan qol, membaca manakib, ya. Manakibnya misalnya tadi di dalam maulid yang kita bacakan ya bagaimana Rasulullah SAW, dan kita perlu tahu juga manakibnya Habib Ali Al-Habsyi seperti apa. Kemudian juga manakibnya misalnya yang lain para ulama terdahulu, ya. Bagaimana para kiai misalnya kalau yang pimpinan-pimpinan pesantren NU misalnya kita tahu tentang Kiai Hasyim Asy'ari bagaimana manakibnya, ambil baiknya, dan itu merupakan perintah di dalam Quran. Kenapa? Karena termasuk di dalam laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, tidak bahkan lebih dari itu. Ya, kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai menjadikan nama-nama orang tokoh-tokoh itu sebagai nama surah ya, di dalam Al-Qur'an. Ya, kita kenal misalnya ada surah Yunus ya. Ada surah Hud ya. Surah Yunus surah yang ke-10, surah Hud surat yang ke-11, surat Yusuf surat ke-12. Jadi nama-nama para tokoh itu yang diceritakan kisahnya itu jadi nama surat saking pentingnya ya kejadian yang ada pada orang-orang tadi ya. Ada yang secara umum ya surat Al-Anbiya ya. Ada lagi misalnya bahkan ada satu surah khusus dinamain surah Al-Qasas ya. Surah yang isinya kisah-kisah. Jadi jangan kemudian dengan gampang apa itu hol. Hol itu nggak ada dalilnya. Para ulama kita itu tidak bodoh. Ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Mereka melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Mereka melihat bagaimana Al-Quran, Allah menggapai hati orang-orang yang Quraisy pada waktu itu, orang-orang Badui pada waktu itu dengan kisah-kisah. Maka mereka juga menyampaikan itu, kisah-kisah para ulama, ya. Kisah-kisah para fuqaha, ya. Kisah-kisah para sufi, ahli itu tujuannya untuk menggapai hati kita supaya lembut, dekat sama Allah. Oh, ini ternyata ulama itu, aulia itu dia seperti ini. Bagaimana saya bisa seperti itu? Ya. Tentunya yang paling tinggi adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi ini contoh-contoh ya kalau kita melihat ya bagaimana para ulama kita misalnya kenapa mereka mengadakan haul misalnya begitu ya. Nah, kemudian mungkin ada yang bilang walafu Habib Nabil itu kan Rasul. Sementara kayak misalnya haulnya Imam Al-Habib Abu Bakar Gresik, ya haulnya Habib Mundir, ya haul yang lain-lain itu, haulnya Habib Ali Al-Habsyi dan sebagainya. Itu kan bukan Rasul. Ya. Nah, bagi mereka yang menyampaikan seperti itu atau bertanya seperti itu, mari kita lihat di dalam Quran yang bukan Rasul pun dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala kisah-kisahnya. Ya. Kita mengenal misalnya satu dari dua surah yang terpanjang, As-Sab'ut Tiwal. Ada 7 surah terpanjang di dalam Quran. Salah satunya yaitu surah kedua terpanjang, itu apa nama surahnya? Ali Imran. Siapa? Ali Imran? Keluarga Imran. Siapa? Bukan Rasul. Ya. Ini bicara tentang keluarganya Sayyidina Imran alaihissalam. Aulianya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saleh, ya. Ada sebagian ulama yang menyatakan beliau anbiya, termasuk para nabi. Tapi yang diceritakan di situ lebih banyak kepada istrinya. Wa idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara, dan seterusnya. Wa idh qalat imra'atu Imran, dan ketika istri daripada Sayyidina Imran berkata, ya, Rabbi ini ya Allah sesungguhnya saya ini hamil, lalu hamil punya anak, ingin punya anak ini supaya muharrara, supaya jadi orang yang saleh, dijadikan orang yang beribadah, ahli ibadah. Ketika kemudian dia lahir, Rabbi ini wada'tuha unta, masya Allah. Allah angkat sedemikian tingginya.
seorang istri Imran alaihissalam. Siapa? Bukan Rasul. Supaya apa? Supaya kita mengikuti. Ini orang-orang soleh. Kalau kita punya anak bisa seperti itu. Itu yang Allah inginkan. Sampai dimasukkan di dalam As-Sab'ut Tiwal. 1 dari 7 surah yang panjang di dalam Quran. Bukan bicara tentang nama seorang Rasul. Tapi nama keluarga Imran. Ya. Karena soleh-solehnya. Ya, para ulama menyatakan namanya Hannah binti Faqud. Ya. Ada riwayat yang menyatakan namanya lain. Tapi wallahu alam yang paling kuat adalah Hannah binti Faqud. Namanya itu. Istri Imran yang berdoa itu yang sampai diabadikan sampai akhir zaman, sampai kiamat orang baca terus itu tentang keluarganya Imran. Begitu pemuliaan Allah terhadap para walinya Allah, para salihin, para ulama, ya, orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa cuman itu saja? Tidak, ya. Ada lagi Ashabul Kahfi. Ya. Siapa Ashabul Kahfi? Bukan Rasul. Ya, kata Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu siapa? Anak-anak muda. Ya. Anak muda yang apa? Anak-anak muda seperti antum yang di negara non-muslim tapi mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mayoritas orang enggak begitu. Mayoritas orang tidak dekat sama Allah. Mayoritas orang tidak sholat. Bahkan tidak Islam. Tapi berusaha mendekat sama Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu fityah. Fityah itu fata. Anak-anak ABG. Tapi bedanya apa? Amanu bi rabbihim. Anak-anak muda itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib Munzir dulu ketika mendakwahi anak-anak muda yang diajak. Sampai sekarang majelis Rasulullah ya di Indonesia, di Jakarta terutama itu anak-anak muda yang hadir. Diajak. Kenapa? Karena innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini anak-anak muda. Yang anak-anak muda ini diberikan karomah sama Allah Subhanahu wa taala, ditidurkan 309 tahun. 300 sinina wasdadu tis'a. 300 ditambah 9 tahun lamanya. Bayangkan karomah sehebat itu. Bukan Rasul. Aulianya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita para ulama kita, aslaf kita, salaf-salaf kita terdahulu, ajdad kita, para kiai kita terdahulu, itu menceritakan tentang siapa Said Abdul Qadir Al-Jailani, siapa Imam Al-Ghazali, siapa Al-Junaid Al-Baghdadi, karena sirahnya, kisahnya itu mengilhami kita. Bukan kita berbuat yang enggak ada perintah, ya. Allah sendiri cerita tentang orang-orang itu. Ya. Aulianya Allah Subhanahu wa taala yang bukan nabi, bukan rasul, ya. Bukan hanya itu, misalnya ada kisahnya Luqman Al-Hakim, ya, sampai diberi nama surah Luqman, Masya Allah. Siapa? Bukan rasul, ya. Ada lagi Dzulqarnain, ada lagi Talut, ya. Ada lagi Ashabul Ukhdud, itu surah Al-Buruj itu bicaranya tentang Ashabul Ukhdud. Siapa Ashabul Ukhdud? Pemuda satu orang beriman sama Allah. Dalam hadis dikatakan dia seorang anak muda, anak raja lagi, ya. Lalu dia belajar sama disuruh belajar sama raja itu sihir, dia belajar sihir. Tapi rupanya rumah tukang sihir itu di seberang hutan, ya. Nah, di hutan itu ada ahli ibadah. Dia belajar sama ahli ibadah, belajar sihir. Jadi udah beres belajar sama ahli ibadah, terus dia lanjut lagi ke seberang hutan belajar sama tukang sihir. Tiap hari dia begitu. Sampai suatu ketika, jadi dalam hadis dikatakan ada seekor singa besar yang masuk ke pasar. Lalu pemuda itu bilang, ya, kata dia, sekarang saya mau uji apa sihir dari tukang sihir itu atau doa yang diajarkan sama ahli ibadah itu yang lebih makbul, ya, mujarab, ya, lebih hebat. Ya. Lalu dia baca mantra sihirnya, singa itu semakin ngamuk. Terus dia baca doa dari ahli ibadah itu, singa itu lalu duduk. Lalu setelah itu geger seluruh negeri. Pemuda itu sudah sakti, kalau bahasa kita sekarang. Dia pulang, ayahnya yang raja itu bilang, kamu sudah hebat sekarang belajar sihir. Terus dia bilang, ayah, kalau ayah mau tahu, saya itu bukan sihir yang bikin singa itu kabur. Tapi singa itu kabur karena doa yang saya pelajari. Siapa suruh kamu datang ke sana belajar doa?
Lalu kata dia, tapi saya belajar itu sehingga bisa mengusir gitu. Dan ayah harus beriman kepada Allah. Lalu kata raja, berani kamu menyembah selain aku? Akhirnya diperintahkan untuk dibawa ke atas gunung oleh pasukannya raja itu. Terjunkan dia ke dalam sungai, ke dalam jurang. Lalu sudah sampai di atas gunung, mau diterjunkan ke jurang, pemuda itu berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, jaga saya, cukupi saya dari mereka sekehendakmu. Lalu tiba-tiba gempa, orang itu jatuh ke jurang semua kecuali dia. Tapi karena dia orang yang iman sama Allah, dia bukan kabur. Dia kembali ke tempat raja itu. Ketika kembali ke tempat si raja itu, lalu raja itu bilang, mana tadi pasukan pengawal yang mau jatuhkan kamu? Dibinasakan oleh Allah, kata orang itu. Kata pemuda. Kata raja, bawa dia ke tengah laut, tenggelamkan dia di tengah laut. Sampai ke tengah laut, orang-orang yang mau nenggelamkan itu, pemuda itu berdoa lagi. Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, cukupi saya atas mereka sekehendakmu. Maka terjadi lagi gelombang besar, orang-orang itu mati semua di laut, kecuali pemuda itu. Dan dia balik lagi ke kerajaan. Wahai raja, iman sama Allah. Kata raja itu, kubur dia hidup-hidup. Raja, kamu nggak bisa membunuh saya kecuali dengan cara saya. Bagaimana caranya? Kata anak muda itu, kumpulkan seluruh penduduk negeri, terus ikat saya di atas tiang, ya di tengah lapangan, lalu kemudian panah pelipis saya, ya dengan berteriak mengucapkan Bismillahirrabbilghulam. Maka raja itu nurut, ya dia kumpulkan seluruh rakyatnya, tengah lapang, pemuda itu diikat di tiang, lalu dipanah, kena pelipisnya, dia sambil berteriak begitu, Bismillahirrabbilghulam. Ya, pemuda itu kemudian memegang pelipisnya, lalu dia meninggal, syahid. Tapi apa yang terjadi? Penduduk negeri itu yang sudah melihat kehebatan pemuda itu, dengan singa, dengan dilemparkan ke gunung nggak mati, ke air juga, ke laut juga nggak mati. Melihat itu, langsung mereka menjawab, amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Lalu penasehat raja itu bilang, wahai raja, apa yang kamu takutkan sudah terjadi, seluruh penduduk beriman. Kata raja itu, bikin parit, lalu nyalakan kayu bakar di situ, bawa seluruh penduduk negeri ini ke pinggir parit itu. Siapa yang tidak mau kembali beriman kepada saya, menyembah saya, cemplungkan ke dalam parit api. Lalu akhirnya berbondong-bondong orang masuk ke dalam parit api itu, didorong oleh pasukannya raja itu. Sampai disebutkan ada seorang ibu yang menggendong anaknya, di dalam hadis sahih anaknya masih bayi. Ya. Nah kemudian ibu itu ragu-ragu, dia gendong bayinya, mau nyemplung ke situ, mau mundur, menyemplung, ragu. Tiba-tiba bayinya itu bilang, wahai ibu jangan takut, yang disediakan buat kamu adalah surga. Maka ibu tuh nyemplung. Dan disebutkan itulah satu daripada 3 orang bayi yang bisa berbicara dari sejak ketika masih kecil. Hadirin wal hadirat, lalu Allah katakan di situ, qutila ashabul ukhdud an-nari datil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Allah sebutkan di surat Al-Buruj, ya, sudah dibinasakan orang yang membuat parit api. Yaitu apa? Yang dia duduk-duduk, ketawa-ketawa, melihat orang-orang mukmin itu disiksa di situ. Ya, padahal orang-orang mukmin itu tidak apa-apa, mereka cuma beriman kepada Allah dan seterusnya. Nah, hadirin wal hadirat, kenapa Allah ceritakan orang-orang ini? Ada keluarga Imran yang begitu, ada tadi Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, Dzulqarnain, karena Allah ingin supaya kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah mereka. Itulah yang diambil oleh para ulama kita. Ya. Bukan sesuatu yang ngada-ngada bikin hall itu. Emang bodoh para ulama kita, kiai terdahulu? Tidak. Mereka mengikuti apa yang Allah gariskan melalui Al-Quran. Ya. Nah mungkin juga ini kalau saya melihat peserta, ya, partisipan, sambil sesekali melihat peserta. Pesertanya ini ada juga yang wanita. Nah buat
para syaraif, ya para asatidat, ya para ustazah sekalian, ya para wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Islam berbicara tentang para aulia, para wali yang wanita. Ya. Siapa? Di antaranya adalah Maryam binti Imran, sampai disebut surat Maryam, surah ke-19. Ya. Bicara tentang apa? Tentang wanita, tapi bukan sembarang wanita. Wanita yang luar biasa, yang menjaga keimanannya sampai disentuh sama laki-laki pun dia tidak mau. Ya. Melihat laki-laki pun dia tidak mau. Ketika Jibril alaihissalam datang dalam bentuk laki-laki, dia Sayyidatina Maryam alaihissalam menolak. Ya, sesungguhnya aku takut ya kepada Allah, dan sesungguhnya kamu harusnya takut kepada Allah kalau kamu orang yang bertakwa, gitu. Surah Maryam. Nah, ini kisah tentang para wali Allah yang wanita. Ada lagi kisah tentang Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah binti Muzahim? Istri Fir'aun. Ya. Tapi dia beriman kepada Sayyidina Musa alaihissalam, anak angkatnya yang dia asuh dari kecil, lalu disiksa oleh Fir'aun. Dan Allah sebutkan kisahnya, Asiyah binti Muzahim ini di dalam surah At-Tahrim, dan kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih, dia termasuk satu dari 4 orang tokoh di surga. Ya. Yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, Sayyidatina Maryam ya binti Imran, dan Sayyidatina Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Ya. Doanya diabadikan sama Allah di surah At-Tahrim, ayat terakhir. Ya. Juz ke-28, ayat terakhir. Kata Allah, wa daraballahu matalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin ila akhiril ayat. Jadi, dan Allah membuat perumpamaan, oh, seorang wanita yang soleh itu istrinya Fir'aun, kata Allah. Itu qalat, ketika dia berkata, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, buatkan saya satu rumah kecil aja di surga. Alangkah rendah hatinya Sayyidatina Asiyah binti Muzahim ini. Kalau kita, ya Allah, minta istana di surga, beliau minta rumah kecil aja di surga. Padahal pahalanya luar biasa. Ya. Nah, wa najjini min Fir'aun, selamatkan saya dari Fir'aun. Wa najjini minal qaumidh dhalimin, selamatkan saya dari kaum yang zalim. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala beliau Sayyidatina Asiyah binti Muzahim itu meninggal. Jadi wanita pun yang solehah itu dijelaskan dalam Quran, dan itu kisah-kisah, dan kita diminta untuk membaca itu dapat pahala kalau di dalam Quran. Ya. Nah, maka begitulah para ulama kita, sehingga kemudian mereka melakukan yang namanya haul. Ya. Nah, kemudian mungkin pertanyaan yang lain, Habib, itu dalam Quran ada nggak dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Ada, ya. Salah satunya hadis tentang tawasul. Hadis tentang tawasul itu Bukhari wa Muslim, ya. Muttafaqun alaih, sahih Bukhari wa Muslim. Bicara siapa? Bicara 3 orang pemuda. Siapa? Bukan Rasul, ya. Satu dia bertawasul dengan amalnya kepada orang tuanya, ya. Satu lagi bertawasul amalnya kepada karyawannya. Satu lagi bertawasul karena dia menyelamatkan sepupunya, ya, tidak jadi berzinah dengan sepupunya. Tiga-tiganya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya dijadikan dalil tentang tawasul. Nah, artinya apa? Menunjukkan, itu menunjukkan Rasul pun juga menceritakan, ya. Ada lagi tentang Uwais Al-Qarni, Sayyidina Uwais Al-Qarni, rawahu Muslim, hadis sahih Muslim. Ya. Siapa Sayyidina Uwais? Ya. Bukan sahabat Rasul. Bahkan beliau adalah seorang tabi'in. Tapi apa? Kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, wahai Umar, kalau nanti kamu melihat ada orang rombongan kafilah dari Yaman, cari ada orang yang dulunya itu pernah kena penyakit panu, gitu ya, penyakit belang, lalu kemudian sembuh, namanya Uwais Al-Qarni. Kalau ketemu minta doa. Akhirnya kemudian Sayyidina Umar minta doa. Nah, hadirin wal hadirat, udah hampir jam 9 di sini, mungkin di sana udah sore juga. Saya cukupkan segini, yang mungkin masih banyak yang ingin saya sampaikan tentang para wali Allah dalam Quran, ya, kemudian dan lain-lain, tapi mungkin waktu juga, ya,
kapan-kapan nanti insya Allah kita bisa lanjutkan lagi. Tapi kesimpulan dari apa yang saya ingin sampaikan adalah jangan dengan mudah kita kemudian ya mungkin bukan kita tapi orang-orang lain yang sering memvonis gitu ya, ini bid'ah, ini syirik, ini tidak ada dalilnya dan sebagainya. Ya Allah, tolonglah berhusnuzon ya. Kita tidak membalas mereka dengan kekerasan karena manhaj kita adalah manhaj kelembutan, kedamaian, kelembutan, adab, akhlak ya. Tapi hendaklah mereka coba renungkan apa yang tadi disebutkan, bagaimana Al-Qur'an bicara tentang para wali Allah, para salihin, bagaimana hadis Rasulullah SAW bicara tentang itu. Begitulah yang kemudian dilakukan oleh para ulama kita dengan membicarakan akhlaknya para ulama, para aulia yang ada saat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menyampaikan ilmu mengajari, tidak. Antum a'lamu minni, ya, antum semua lebih alim dari saya, lebih abid dari saya. Saya hanya khadim majelis Rasulullah SAW. Saya orang yang kebagian tugas besar, ya, tugas berat. Orangnya padahal tidak mampu, tidak punya ilmu, bukan ahli ibadah, bukan orang soleh, ya, tapi dikasih beban berat sama Allah. Setelah Habib Munzir meninggal harus melanjutkan. Majelis Rasulullah udah sebanyak ini, udah sebesar itu. Sehingga banyak orang kemudian menyatakan ini habis Habib Munzir, habis katanya majelis Rasulullah. Alhamdulillah bisa bertahan, bahkan sekarang melebar ke 5 negara, ya bahkan ke 10 provinsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan itu berkenan melihat saya dan kita sekalian sebagai orang yang berusaha walaupun cuma seujung kuku menolong Sayyidina Muhammad, dakwahnya Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Sayyidina Muhammad. Saya kira mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.